Nabi Nuh itu yang dihadapi umat yang model tu, anak yang model tu. Pada ayat dididik anak tu, diajak sampai tenggelam, sampailah taruk-ranguk anak di dalam ombak gadang bercari anak nak naik kapal ayah irkam ma'ana. Naik. Betul pewak. Jadi bu sampai pasai jo anak tu, suruh sembahyang dak pakai tuang lah. Kalau suruh neraka lah pakai tuang lah. Tak betul tu ibu. Sabar, ajak. Makanya wastabir alaiha, bersabarlah mendidik anak kita. Itu Nabi Nuh gitu ya. Itu pelajaran. Dia ceritakan pula siapa? Isteri Fir'aun, Asia. Ada cerita isteri Fir'aun kan dalam Al-Quran? Surah At-Tahrim. Maka dia cerita isteri Fir'aun tu jadi pelajaran ke ibu kau dapat ibu suami seperti Fir'aun. Nyo lapak, nyo sipak, nyo pijak. Contoh Fir'aun isteri. Mana tahu ibu dapat suami macam Fir'aun atau mirip-mirip Fir'aun? Ada? Nyo ya ibu, mulut nyo kasar, tangan nyo capek, kaki nyo capek. Tiap hari ibu boleh tutup. Ibu contoh isteri Firaun, berdoa saja, ya Allah bangunkan saya istana di sorga ya Allah. Tidak ada isteri Firaun itu ibu menggugat cerai, tidak ada melawan, tidak ada update status, tidak ada tu. Ibu kini kan untuk sebentar update status tu. Salah bercakap japak tu update status tu. Tak kusangka. Tak kusangka tu pasti sial itu. Ya tu. Makanya ambo sedih mengecek tu. Ambo kalau ceramah daripada apa-apa yang masih muda-muda, yang apa-apa milenial tu pasal ambo itu saya ceknya. Zaman kini kau pak kalau salah kalau cakap wak orang rumah capek lah minta maaf. Sebelumnya update statusnya kau. Kalau nyo update status baru habis wak. Ambo karir ambo akan habis ibu. Kalau update status orang rumah ambo. Ambo bercakap ibu sama ada bercakap karir ibu. Kan tak minta maaf pun sampai pagi lah kan. Menjelang pagi update status itu mah. Ceramah santiang amal kosong. Habis dah malu. Duit dah malu. Baca je kacau sekali. Makanya capek minta maaf ibu. Karena ibu-ibu kau cerita kini pak. Nyo aktif di medsos pak. Ya kan IG-nyo, Facebook-nyo, WA-nyo langkok pak. Hampir pak status kau nyo update pak. Tak mabuk atau isteri Fir'aun tak berdoa saja. Jadi pelajaran di ibu tu. Kau dapat ibu kan ada apa kau tiap pulang menyerengi panjang, tiap pulang menyerengi. Ada apa cerita tu. Sehingga ibu kalau takut apa kau pulang bagai. Kalau dah buka pagar apa cuek kursinya bagai. Kalau kursi kau mengusir jin kau. Tapi tu je baca tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ibu kau dapat suami model tu atau contoh Asia tu. Apa doa saja, ya Allah bangunkan saya istana di surga. Jangan ibu gugat cerai suami ibu. Jangan. Isteri Firaun akhirnya apa? Dia mati duluan kan selesai urusannya. Ya. Tidak akan lama pula itu. Ibu dapat suami begitu tidak akan lama pula. Ya tu. Kalau lah 50 mu apa tu ada 10 tahun tu je mati lah ibu mati begitu tu. Ya susah-susah ibu mati begitu tu. Ya tu. Surga lah. Istana langsung tu. Ya tu. Pada ibu untuk cerai, hilang surga ibu. Diharamkan mencium aroma surga tu yang minta cerai itu. Ya, ibu jangan ngecek-ngecek kapak cari salah dan lain. Dak berlaki taluk dan ibu, bukan soal taluk nak taluk ibu dah punya suami. Ibu diharam mencium aroma surga tu. Mangai ibu pengajian-pengajian modeko. Ya. Mama dia tu. Lah. Makanya mau izah ibu. Mau izah nama itu. Ambil pelajaran di situ ibu. Tak, itu bukan cerita-cerita untuk hiburan itu ibu. Mau izah. Ya. Diceritalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya ayahnya masalah. Awak Nabi awak niat elok majak orang apa awak tukang tantang awak. La illam tantahi la arjumanaka, kalau engkau tak berhenti juga mengajak orang saya rajam engkau sampai mati atau wajurni maliya engkau usir pergi di rumah ini. Kadang ada pasal ujian kau ibu, ada wak diuji jo anak, ada diuji jo isteri, ada diuji jo suami Nabi Ibrahim diuji jo ayah. Jo ayah diuji ibu. Ada kadang-kadang wak ujian wak kalau ndak ayah mertua awak, tahu itu. Awak ledok mintu kau nyerengi panjang lo kawak, tahu itu. Kadang jo ayah, jo ibu, tu ujian tu Abah Ibrahim menghadapi ayahnya yang beda keyakinan yang memaksa dia untuk buruk. Doa saja. Salamun alaika sa'astaghfirullah rabbi. Begitu caranya. Ujian. Nabi Yusuf diceritakan saudara-saudara membenci kita. Saudara dengki kita, dibuang ke sumur sampai ke sana terbuang sampai jadi budak masuk penjara akhirnya jadi orang sukses.
Apa ibu kalau bos ibu ada kalanya saudara yang membenci awak. Dosa anak jajuk kawak sadonya ibu, pancinya kawak sadonya. Jangan ibu balik, jangan seperti Yusuf contoh. Ya, dia yang mencampakkan kita. Besok suatu hari ketika kita sukses, datang mereka minta makanan kepada kita. Dikasih makanan banyak, dikasih pelayanan, barangnya bawa pulang. Tak ada dibalik lah ibu. Kau tiba dawak, kau awas sama kesempatan ya. Oh, dah Yusuf ndak. Begitu. Jadi ujian itu semuanya diceritakan Allah untuk jadi mauizah, jadi pelajaran. Jadi ibu kalau baca-baca cerita dalam Al-Quran tu, jangan ibu baca-baca panjang lapis ya. Ibu cermati ini pelajarannya apa, kira-kira begitu. Nah, itu fungsi Al-Quran yang pertama tu, mauizah. Ya, semuanya jadi pelajaran. Tujuannya sama agar kita jadi baik. Kan jangan hasad, itu kan biasa. Tapi ceritakan Kabil, jadi pelajaran. Hasad itu. Jadi semua itu pelajaran bagi kita. Maka Al-Quran fungsi pokoknya itu pelajaran. Maka ibu kalau baca Quran itu, bacaan yang paling baik itu dengan bacaan tilawah namanya. Tilawah itu ibu ambil, maksudnya sari tilawah ya. Ibu ambil sarinya, kira-kira ini apa isinya ini. Yang bisa ibu ambil jadi pelajaran supaya ibu jadi orang baik. Itu intinya itu. Itu namanya mauizah. Yang kedua, fungsi Al-Quran itu sifat. Sifatku ubek. Ubek ya. Bisa ubek fisik, bisa ubek psikis. Dan ini pernah terjadi di masa sahabat, di masa Nabi. Jadi ceritanya Bapak Ibu. Jadi di sebuah ini sahabat melakukan perjalanan. Lewat di sebuah kampung. Dulu kan biasa, orang dulu kalau jalan kan jalan kaki. Ya, kadang bawa kuda dan tak bawa bekal banyak di perjalanan. Kalau sekarang ibu kan bawa oto. Ada di jok di belakang tu, apa namanya tu, di bagasi tu banyak makanan minuman kan dibawa tu. Dulu mah ada orang situ ibu jalan kaki, mau bawa makan. Di mana berhenti minta minum di situ. Seperti Nabi Khidir dan Nabi Musa kan. Di mana berhenti minta minum, di mana berhenti minta minum. Ini sahabat berhenti di sebuah kampung minta minum, minta makan. Tak mau orang kampung tu kasih. Akhirnya mereka berangkat, lalu sepeninggal mereka, salah satu ini orang penting di suku itu, ya kepala sukunya digigit binatang berbisa. Diobati tidak bisa sembuh, dia pingsan. Akhirnya ingat, coba orang tadi tu panggil lagi, mudah-mudahan dia bisa mengobati. Pak cari, panggil, ketemu. Pak, minta tolong Pak ubek lah, aku ada ya kepala suku kami disangit binatang babi so, tidak sadarkan, tolong dibantu. Ibu yang terlambat ada tempat ibu, silakan. Kalau tidak di depan ini ibu, sebelah sini masuknya. Di depan ibu. Ya, ambil yang. Dia memang yang kudian ku dapat di mungko. Yang dulu dapat belakang. Sabananya yang dulu di mungko, yang kemudian di belakang. Cuma penyakit awak asal dulu ke belakang, asal dulu ke belakang. Nah, itu penyakit awak kalau pengajian itu begitu tuh. Harusnya yang dulu datang itu dia di depan, yang belakangan baru yang terlambat. Ini masih kosong ibu, di sini bagian kiri saya masih ada. Silakan ibu kalau ya tidak muat di sana. Itu yang disebut tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah di majlis. Yafsahillahu lakum, Allah akan melapangkan kamu. Bila dikatakan kepadamu berdirilah, fansuzu, berdirilah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang berdiri memberikan tempat bagi orang terlambat itu derajatnya diangkat ke surga paling tinggi. Nah itu adab di majlis begitu. Ya. Nah, kembali tadi ya, sifat. Jadi sahabat balik lagi nih. Ya, sampai di tempat semula, ternyata dia masih itu pingsan, tak sadarkan diri. Lalu sahabat ini bisik-bisik, "Wih, tadi awak minta minum saya dapat dia nyolo." Itu ya. Kini kadi ubek-ubek berai saja, dia tak mau lah. Minta upah dulu. Hanya sahabat kau penganan dia jauh beda ke jawab lebih punya. Cuma ni duit dimasuk Nabi saja, gitu ya. Tadi kalian tak mau jamu kami kan? Sekarang kami akan bantu obati syaratnya, masak dulu untuk kami. Baiklah. Dabi kambiang dimasak kambiang. Begitu kambiang dimasak, maka diobati apa yang obatnya? Itu dalam hadis Muslim itu. Sahabat ambil air 1 gelas, bacakan itu alhamdulillahirabbil alamin. Di satu riwayat disebutkan Al-Fatihah secara utuh. Begitu dibaca Al-Fatihah, diminumkan, sembuh dia. Sembuh. Maka dibawalah kambing nih. Bawalah kambing ke ubek apanya, ya kan? Balasannya. Sahabat memakan kambing rame-rame, senang dapat kambing. Tapi satu celoteh, tadi kan dibacakan Al-Quran kan untuk mengobati itu. Nabi kan melarang kita mengambil upah dari bacakan Al-Quran.
Oh takut pula sahabat dah jadi makan. Iyalah tu. Tadi kan Al-Quran dibacakan. Kan mengambil upah dari Al-Quran tak boleh ibu. Makanya guru-guru mengaji tak boleh minta upah. Memang dilarang ibu. Allah sudah sebut begitu, para nabi sebut begitu, la as'alukum ajran in ajriya illa 'ala Allah. Ya. Yang mengajar mengaji, yang mengajar agama, yang mengajarkan Al-Quran tak boleh minta upah. Tu ibu ya. Makanya ibu-ibu kalau suaminya ustaz tu cito-cito kayo, keliru ibu tu. Kami tak bergaji deh ibu. Kami majar saja ibu. Ya, kalau syukur-syukur ibu bagi sesuatu namanya sedekah kan. Tak ada gaji tu, kalau gaji berjalih-jalih wak ibu. Ya. Tu Oto siapa tu ibu dia maki-maki. Ibu rasuk apa ibu Raymond ibu. Ya, tu tak itu ya, mungkin dia rasuk orang tadi tu. Nah, jadi Bapak Ibu ya, ada ibu atau mobil? Oh, ya, udah aman. Jadi ini sahabat takut makan karena ini tadi bacakan Al-Quran. Kadang tak boleh minta upah dari Al-Quran. Tak boleh. Cuma kan kemarin saya katakan, ibu walaupun guru-guru mengaji tak boleh minta gaji, ibu bersedekahlah ke mereka. Sedekahnya lebih hebat lagi daripada gaji. Karena kalau sedekah tak ada batinnya ibu. Ibu bisa beragi surang ibu tu 10 juta bagai. Ya tergantung kekayaan ibu lah. Ya tu. Kalau gaji kan berjalih-jalih Pak. Mungkin mau ibu sebulan. Kalau sedekah lebih kadang lah itu. Satu ibu bersobok, guru-guru mengaji tu sedekah kini dulu. Ya tu, itu perintah Allah begitu tu. Mereka tak minta gaji, tapi sedekah ke mereka. Ya. Ini sahabat pun takut baca ruanya kau. Udahlah. Buat saya dulu kecil sahabat. Buat saya dulu, buat tanya ke Nabi dulu. Kau boleh bekok makan sama-sama. Kau nak balik antan balik. Kau tak boleh bekok tinggal Nabi durang bekok. Kan jadilah sahabat itu. Ayolah, buatlah. Ya kan? Nah, tiba ditampik tinggal, tampik sebut je Nabi, Rasulullah, tadi kami mau bek orang baca Al-Fatihah, sehatnya. Tu nyagi kami kambing kau, yang dah dimasak. Apa kata Nabi? Al-Quran itu obat. Ya, Al-Quran itu obat. Jika dia dijadikan jampi, maka mintalah upah. Jadi sahih. Jadi Al-Quran itu bisa jadi jampi kata Nabi. Kalau dijadikan jampi, mintalah upah. Makanya ada orang meruqyah kan? Ruqyah tu obat tu. Maka dia kalau minta upah boleh, pakai tarif boleh. Karena bukan mengajarkan Al-Quran, tetapi mengobati dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai jampi. Kenapa? Karena syifa. Karena Al-Quran memang jadi obat. Makanya Ibu, ada ayat-ayat tertentu yang kalau kita baca, penyakit tertentu bisa sembuh. Ya. Ada seseorang mengajarkan ke saya, kalau kita luka dan lukanya itu darahnya sulit berhenti, maka baca surat Yasin. Pegang, tekan, baca salamun qaulam mir rabbir rahim. 7 kali katanya baca, insya Allah darahnya berhenti. Tapi ini tergantung keyakinan itu sugesti. Karena kalau sugestinya tidak pas juga tidak bisa juga. Kan ana indazani abdi bi, saya ini bagaimana sangkaan hamba saya kepada saya. Tadi sahabat ini baca Al-Fatihah sehat. Ya. Karena Al-Quran itu fungsinya obat, sifat. Tapi sifat yang sesungguhnya bukan fisik. Lima fis sudur. Obat penyakit hati. Hasad, sombong, iri, dengki. Semua itu Al-Quran obatnya. Dosa itu Al-Quran obatnya. Makanya begini. Apa ketika Nabi, apa itu dosa ya Rasulullah? Apa itu dosa? Maha kafi sadrik. Dosa itu yang membuat sempit dadamu. Itu dosa itu. Ibu kalau berdosa, dadu ibu sampit. Pasti tak melaluk mata ibu lah. Saya lah kamu. Ibu kalau baca kak japak di rumah dia melaluk mata. Dan ibu berdosa tu. Ya kecuali lah tiap hari baca kaknya bakaruh kalau laluk tu. Lah pada hati nama tu. Tapi yang sekali-sekali baca kak, pasti ibu tak melaluk gelisah ibu. Karena sifat dosa itu ibu membuat hati kita gelisah. Maka kalau ibu baca Al-Quran, maka ibu datang langsung obatnya, tenang langsung, karena dosanya hapus. Begitu ibu, jangankan ibu membaca, ibu dengar saja Al-Quran, langsung ketenangan hati ibu datang tuh. Kayak inilah, baru kita baca 2 ayat saja, ibu langsung tenang. Makanya ibu tenang tak? Tenang kan? Mendengar ceramah ini. Itu maka ada kantuk-kantuk bagi itu tuh. Ya. Ibu lah terkantuk-kantuk lah balik itu kan tandola
lah sehat jiwa nama tu. Tanda orang jiwanya sehat ibu mudah tak kantuk. Orang kalau jiwanya sakit tak boleh laluk matanya lah. Ibu, kalau gelisah dia melaluk atau ya? Tak amu lah kan? Karena jiwa ibu sedang tak sehat. Maka kalau ada orang tu mendengar ceramah tak kantuk laluk tu lah sehat tu. Ya, sehat jiwanya. Tak ada dosa dia tu. Ya kan? Iyalah. Kan diampuni dosa tu. Tu makanya sehat dia tu. Kerana ada orang ibu di rumah payah laluk Enak. Di rumah lah pakai spring bed ibu. Lah pakai AC. Lah mati lampu, pakai ala selimut. Tak ada lalu. Pai ceramah pakai sasak-sasak duduk, ya kan menyandanya. Sakancangku ustaz mengecek itu bukti sehat jiwanya. Sehat jiwanya tu ibu. Gitu. Jadi ibu kalau gelisah-gelisah di rumah, pailah pengajian kau. Tenang ibu tu. Maka banyak apa ibu-ibu pai pengajian rami kau sabada bukan mencari pahala bagai pada di rumah kena serengi dia pak panjang cak mari wak. Itu. Beribu hati wak saya. Itu. Ayah. Nah makanya Bapak Ibu kalau datang ke majlis dengan Al-Quran tu sehat langsung jiwa tu. Kerana sifat obat. Itu makanya kadang-kadang ibu ibu kalau salat kadang-kadang tak tabik mata ibu ya. Air mata tabik ke ibu dia hati ibu sedang lunak tu, sedang pacah tu. Kalau hati kari ibu air mata dak mau keluar ibu. Iyalah, ibu yang payah menangi itu hatinya kari tu ibu. Ibu tak sebantah kalau ibu murah menangi tu ada hati ibu lunak mana tu. Lembut dia tu, tak ada sehat hatinya tu. Ya kan? Nang kasih nang kari dak mau menangi ibu. Ya. Ya. Makanya ciri ibu-ibu nang kari hati lah kari la berang ni pak, cengeng-cengeng pak. Itu sakit jiwa ibu tu. Harus awak kalau agak tinggi nada awak pak langsung terumuknya pak. Tu sisa menangi pak. Tu ibu tu lunak hati tu. Ya tu, lunak tu seperti Aisyah. Aisyah tu 3 malam tak berhenti menangi ibu ketika Nabi tak menyapunya. Bacalah cerita hadis Bukhari dalam hadis ifki itu. Kan Aisyah dituduh berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Nabi marah ke Aisyah tu bukan percaya Aisyah selingkuh, tak mungkin Nabi percaya Aisyah berselingkuh. Tapi Aisyah tu Nabi marah kerana keluar dari tandu tak minta izin tadi. Sehingga fitnah muncul. Kan ceritanya kan Aisyah tu naik tandu digendong oleh sahabat tu tandunya. Dia berhenti tadi buang air, cincinnya tinggalkan sunnah Nabi kalau buang air kan buka cincin. Itu tu, buka cincin. Allah berangkit, tinggal cincin. Berhenti, tak ada cincin. Pas berhenti lari Aisyah sampai menjapui sebentar. Kata Nabi berangkit, langsung diangkit tandu. Kira tandu kosong diangkit. Sahabat kau tak tahu loh kalau tandu kau kosong. Kerana apa ibu? Badan Aisyah kau ketek. Tak sama je ibu terasa hilang tandu langsung tengok. Ya bukan kerana Aisyah tu rajin puasa, rajin salat malam. Maka tak kalau ibu-ibu kan kalau diangkit tandu pasti terasa hilang ibu tu mah. Kalau Aisyah ada badannya ketek je ibu. Tipi badannya. Iya, kan itulah. Aisyah tu kedek badannya ibu, aluinya. Karena makanya Aisyah tu jago malam tu murahnya ibu. Yang paling banyak baca itu tentang salat malam Nabi tu Aisyah. Karena Aisyah tu kena pakai alarm orang jago lu malam ni ibu. Yang paling capek jago malam tu Aisyah. Karena Aisyah tu memang badannya tipis sehingga malam tu laluknya tipis loh. Nya badan kau yo laluk berbanding lurus ibu. Tak percaya ibu dak lah. Kalau badannya tipis, lalu tipis lah biasanya tu mah. Ya karena memang itu sudah ketentuannya begitu. Ya tu, walaupun ada cik-cik yang tak begitu. Ya tu, tapi begitu hukumnya begitu. Itu Aisyah tu kan kecil badannya, tak terasa tandu kosong diangkat. Udah pulang sampai di Madinah, tandu kosong. Ketemulah sama Safwan bin Mu'attal di tengah jalan. Karena isi Nabi tak mungkin ditinggalkan tu. Isi Nabi, maka dibawalah. Dinaikkan ke kuda atau onta, itu dibawa tanpa bicara, dipegang ontanya tanpa ngomong satu kata pun sampai ke Madinah. Tapi dasar orang munafik, celah, difitnahlah dia berselingkuh dengan Safwan. Nabi marah, tak menegur Aisyah Nabi 3 hari. Tak ditegur Nabi 3 hari. Ya, karena tak minta izin tadi itu. Itu alasannya ibu kian kamari minta izin ke kami.
Dia ibu oncong-oncong saya pai. Kalau kapai pengajian kok kalau pak dak di rumah di kantornya telepon jo. Pak, ada yang pai pengajian deh ya kamu Senin ya. Yo pai lah jam berapa pulangnya jam 1 yang pulang jam 1 lah jadi ya pulang jam 1 lah jam pai lo pai makan meko. Kadang-kadang ibu sudah pengajian pai lo makan lagi lo. Ya kalau lah janji pulang sudah pengajian pulang lah. Jangan pai shopping pai makan dengan saudara lah. Ya sesuai kesepakatan lah. Kan ada tadi SPPD-nya tu. Kok kapai makan ya minta SPPD baru pai makan boleh ya. Ndak boleh pulang lah caknya. Pulang lah. Itu. Itu Aisyah tu tak ditegur Nabi, diceritakan dalam hadis Bukhari itu, saya kata Aisyah baki tu salah salayalin, saya menangis tanpa henti 3 malam saya menangis. Sampai datang perempuan lewat, perempuan di jalan, saya duduk bersama ayah saya Abu Bakar dan ibu saya, datang orang perempuan Madinah, hei kemarilah, duduk di samping saya, bantu saya menangis. Minta tolong menangis Bu Aisyah tu. Habis matanya, tolong menangis. Sehingga orang kula menangis sama Jo Aisyah. Kenapa? Hatinya lembut. Tidak dikasari suami, tidak disapu saja. Itu 3 hari menangisnya. Ibu dah disapu apa? Alhamdulillah lah. Ya sebagian, siko tu tidak loh. Ya itu makanya ada sebagian ibu-ibu kau. Ibu dapat kabar dia apa? Bu, dia nak pulang lah. Betul. Dinas luar seminggu. Sujud syukur ibu kalau langsung. Aman seminggu. Ada. Jadi Bapak Ibu Aisyah tu hatinya lembut ibu, lembut. Itu Nabi tak menegur. Itu makanya ibu, itu pelajaran juga ya. Bapak Ibu ke bapak-bapak kalau marah ke istri, contoh Nabi. Marah yang paling baik ke istri itu diam. Diam. Jangan sapunya. Diam. Antuk saya, jangan cek-ngecek kayaknya. Itu cara berang yang paling baik. Pokoknya jangan mencalik kenyo, jangan menyapunya. Iya, itu cara berang tu. So, Pak, awak kalau berang Pak, tu mengecek awak berang Pak. Nyo jawe. Dak ada kantor, dak ada cerita lo Pak, nyo jawe. Pasti nyo jawe. Apalagi awak lagi gaya Pak, nyo tahu ada pada nago le Pak. Ya kan? Dia hatinya kecek beko tu. Ya kan? Makanya jangan sapu Pak antuk saya. Itu pun 3 hari lo nyo kecek Aisyah. Hari ketiga turunlah surat An-Nur membersihkan nama Aisyah. Bahwa ini tuduhan palsu dan kemudian Nabi berbaikkan. Makanya 3 hari batas maksimal. Jadi ibu kalau berang kapak jangan sapu apa tu 3 hari. Hari kami damai lu. Jumaat tangkal lu balik. Jumaat Sabtu Minggu Senin damai lu balik. Itu ibu. Tak boleh 3 hari lebih lah ibu. Jadi saya berang-berang ke suami ibu, hari kami damai lu. Damai kami dulu. Jumaat tangkal lu balik. Ya mana tahu ibu, kalau ada kan ada orang hobi bertangkar rumah tu ibu, hobi bertangkar aku ibu, ya kan? Tak apa-apa, karena bertangkar di rumah tangga tu itu penyedap. Jadi ibu tak pernah bertangkar di rumah tangga tu, itu tak orang lah tu ibu. Dan namanya manusia kok bertangkar ibu, awak tak malaikat lah ibu. Jadi ibu kira, rancak dapat suami ustaz tak, betul pasti nyontok antuk rumah. Oh tak ibu.